Gimana Faris? Tes suara, Kalau buka dulu, Ustaz. suara anak. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan kajian rutin kalam. Alhamdulillah di sini kita sudah bersama dengan Ustadz Abu Zur'ah, dan tema untuk pagi hari ini ialah ilmu yang paling dicintai oleh Allah. Langsung saja kita perkenankan Ustadz untuk memberikan materinya. Suara saya di sana gimana? Jelas apa tidak? Jelas Pak. Jelas ya? Ya, jelas Ustadz. Allah khairan kepada Mas Faris. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada teman-teman sekalian, ahlan wa sahlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, ketenangan, rahmat dan pahala atas pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesuai dengan tema, yaitu ilmu yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, maka kita memulai bahwa teman-teman sekalian, semua ilmu yang bermanfaat bagi manusia adalah Allah cintai. Allah mencintainya dari sisi yaitu manfaat yang didapatkan darinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kemanfaatan kepada orang lain sebagai amalan khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling utama adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan di antara usaha untuk memberikan manfaat dengan orang lain adalah dengan ilmu. Maka setiap ilmu yang bermanfaat yang ia gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka ia berpahala dan Allah cintai, baik ia ilmu dunia maupun ilmu agama. Nah, dari sekian banyak ilmu yang baik ini, ada beberapa ilmu yang sangat Allah cintai. Dan keutamaan ilmu ini tergantung dengan keutamaan yang dipelajari. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu tergantung dengan keutamaan yang dipelajari. Semakin objek yang dipelajari itu utama, mulia, maka ilmu itu semakin utama. Kita ambilkan sebuah contoh. Ya, di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang tambal ban. Tambal ban termasuk ilmu yang bermanfaat karena dicari banyak orang yang kecoplos sepeda motornya. Maka kita mengatakan ya ilmu yang dicari oleh sebagian orang, ya kan? Dan bermanfaat untuk kemaslahatan beberapa orang. Tetapi jika kita mengatakan bahwa ilmu kedokteran, maka ia lebih utama daripada sebelumnya. Karena kedokteran berkaitan dengan nyawa manusia, sementara tambal ban berkaitan dengan barang mati. Tentulah nyawa manusia lebih utama daripada sepeda motor. Artinya semakin tinggi objek yang dipelajari, maka semakin mulia ilmu tersebut. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu ilmu tentang Allah, ilmu yang dengan itu seseorang mengenal Allah Ta'ala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, maka ilmu itu menjadi ilmu yang paling utama secara mutlak. Ilmu ini dikenal dengan istilah ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah, seperti ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ya, ilmu tentang ibadah kepadanya, dan secara umum yaitu ilmu agama. Karena dengan agama ini seseorang ya akan lebih mengenal Allah dan mengetahui apa yang Allah inginkan dari hambanya, yaitu ibadah, dan ia bisa beribadah yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini secara umum ya, secara umum. Ini secara umum. Apabila kita khususkan, maka ilmu ini merujuk ya, terkerucut kepada ilmu akidah dan ilmu tauhid. Karena ia ilmu yang mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apakah hak Allah yang harus ditunaikan atas hambanya dan hak hamba yang akan Allah berikan kepada mereka? Maka berkata Mu'adz radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Hakullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya yaitu mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba yang akan Allah berikan kepada mereka, yakni jika mereka menunaikan kewajiban mereka yang pertama tadi, bahwa Allah tidak akan mengazab siapa di antara mereka yang tidak menyekutukannya. Lalu Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tubasyirhum fayattaqinu. Kamu jangan sampaikan kabar gembira ini karena aku khawatir mereka berpangku tangan, yakni bermalas-malasan beramal karena menggantungkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ketika masuk surga derajatnya menjadi rendah. Poin kita dalam hadis ini adalah yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz tentang perkara pokok dari hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan mentauhidkannya beserta balasan bagi orang yang menerapkannya. Ini menunjukkan bahwa ya, ilmu yang paling utama secara mutlak adalah ilmu tauhid, ilmu yang mengenalkan Allah Ta'ala secara jelas kepada hambanya. Kemudian hadis yang kedua, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus dua delegasinya untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya wasiatkan kepada keduanya adalah mengajari mereka tentang tauhid sebelum yang lainnya.
sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum berhitung, sebelum ilmu kesehatan dan yang lainnya. Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, lamma ba'atsa Mu'adzan ila Yaman faqal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, yakni Mu'adz bersama Abu Musa al-Asy'ari, innaka ta'ti qauman min ahli kitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, fi riwayatin an yuwahhidullah, fi riwayatin an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fahimat, yang pertama kali nanti kamu dakwakan, kamu ajarkan, kamu serukan kepada mereka, yakni mereka ahli kitab yang hendak kamu kunjungi, adalah mengajak mereka kepada tauhid. Dalam satu riwayat, kepada syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatinya, mengikutinya, fa'alimhum anallaha aftarada alaihim khamsa shalawatin fi yaumin wa lailatin. Jika mereka mau melaksanakannya, baru kamu ajari mereka, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat sehari semalam 5 kali. Wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anallaha aftarada alaihim zakatan shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka sudah melaksanakannya, maka kamu beritahu mereka kewajiban zakat mal, zakat harta yang ditarik dari orang-orang kaya mereka, lalu disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan tauhid, menunjukkan ini ilmu yang paling pokok dan paling utama secara mutlak. Dalil yang lainnya, dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, pelajarilah la ilaha illallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar, menyuruh kita untuk mencari ilmu, dan Allah taala menyebutkan apa yang perlu untuk dicari, yaitu ilmu tentang la ilaha illallah. Apa maknanya, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya, bagaimana cara menerapkannya, dan itulah agama. La ilaha illallah, agama para nabi dan para rasul, dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi taghut, yakni yang disembah selain Allah Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap rasul itu kesibukan mereka hanya satu, yaitu mengenalkan Allah kepada mereka, terutama hak terbesar Allah, yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada dirinya. Ini juga menunjukkan bahwa ilmu yang paling utama secara mutlak adalah ilmu tauhid, akidah Islamiyah. Di antara sebab terbesarnya sebagai berikut. Yang pertama, karena faedahnya yang begitu besar. Faedah yang pertama, bahwa orang yang mengenal tauhid dengan benar dan ia meninggal di atasnya, maka dipastikan ia masuk surga berapapun amalnya, berapapun amal solihnya, berapapun maksiatnya,
meskipun pernah membunuh 99 orang, pasti masuk surga. Ada ilmu yang paling utama yang dengan sebab itu Allah menciptakan surga untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Surat An-Nisa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang terbesar adalah menerapkan tauhid, menegakkan tauhid pada dirinya maupun masyarakat sekitarnya. Karena ia adalah ketaatan yang paling taat dari semua ketaatan. Dan sebaliknya, siapapun dari orang yang ia tidak mengenal tauhid, sehingga ia terjatuh kepada kesyirikan, yang mana kesyirikan ini adalah kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Ta'ala, kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pasti masuk neraka berapapun amal kebaikannya. Meskipun sholat 60 tahun, meskipun pernah sedekah 1 miliar, meskipun pernah haji umroh 5 kali. Karena Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka terhapus semua amal kebaikan mereka. Ternyata kesyirikan ini menghapus semua amal soleh. Ya, maka kita mengkhawatirkan kesyirikan yang dikerjakan tanpa disadari. Banyak sekali dia merasa beriman, tetapi di sisi Allah dia telah kafir karena melakukan atau terjatuh dalam kesyirikan. Apa contohnya? Contohnya yang sering dilakukan oleh manusia adalah perdukunan, mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun untuk meraih harta, untuk meraih wanita, atau untuk menolak bala, yang mana dalam perbuatan tersebut bersekutu dengan para setan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perbuatan itu sebagai perbuatan kekufuran. Dan hukuman bagi para penyihir menurut para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah dipenggal. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi para penyihir, bagi para dukun adalah dipenggal lehernya. Karena di sana terdapat penghambaan diri kepada para setan-setan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba iblis, hamba setan, hamba para dukun. Ini contohnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam yang berkata mendakwai kaumnya, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka Allah mengharamkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka.
Ketika dikatakan diharamkan surga, dipastikan neraka, maka dikatakan, maka maksudnya dia kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ya. Sekali lagi, bahwa siapa yang mengenal Allah dengan baik, hak-haknya, tauhid kepadanya, menyerahkan ibadah hanya kepadanya, dan meyakini kesempurnaan nama dan sifatnya, maka ia pasti masuk surga karena ia orang beriman. Dan orang beriman, ya kan, tidak membahayakan bagi dirinya ya amal solihnya sedikit maupun banyak. Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi aku ketika aku sedang tidur. Maka aku terbangun. Tiba-tiba beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ya, ma min abdin, ma min ri'im muslim, yaqulu la ilaha illallah, thumma yamut ala dzalik illa harramallahu alaihi nar. Siapa dari orang muslim yang ia bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja, dan ia meninggal di atas keyakinan tersebut, kecuali Allah mengharamkan neraka atasnya. Maknanya apa? Maknanya mengharamkan kekal. Terkadang orang beriman masuk neraka karena dosa-dosanya yang tidak Allah ampuni, atau ia belum bertobat, atau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Tetapi karena ia beriman, maka Allah mengharamkan neraka, mengekalkannya hingga suatu saat ia pun masuk ke dalam surga. Mendengar ini, Abu Dzar radhiyallahu anhu terkejut. Maka ia berkata, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarok, apakah meskipun ia pernah berzina, ia pernah mencuri, yakni belum bertaubat? Kalau bertobat tidak ada ya kan halangan, masalah, dan orang yang bertobat Allah ampuni, tidak punya dosa. Maksudnya adalah pernah mencuri, pernah berzina, tapi keburu mati sebelum bertobat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa in zana wa in saraka, meskipun ia pernah berzina, pernah mencuri. Maka Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa in zana wa in sarak, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri. Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri? Wahai Abu Dzar, wa in zana wa in saraka wa in ragima anfu Abi Dzar, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri, meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Yani ini penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggal di atas tauhid yang benar, keimanan yang benar, dia pasti masuk surga berapapun amalnya. Maka ini kabar gembira bagi orang-orang yang mengenal tauhid dengan benar. Meskipun dia hanya lulusan SD, meskipun tidak mampu berhitung, meskipun hidupnya serba miskin, meskipun ia dilecehkan oleh manusia, tidak dianggap oleh masyarakat, tapi dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti gunung, amat besar, amat berharga, amat mulia, karena keimanan, karena tauhid. Ini yang pertama, bahwa tauhid menjadikan orang masuk surga. Sebab yang kedua, kenapa ilmu ini begitu agung? Yang kedua, karena orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling mengenal Allah Ta'ala.
Ketika orang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, sementara Allah adalah zat yang pemberi rizki, zat pencipta alam semesta, penguasanya, maka orang ini menjadi orang yang paling bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalau bertanya, bukankah sebagian orang beriman itu miskin? Atau sebagian orang yang faham agama itu fakir? Maka kita mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak disyaratkan kaya. Bahagia itu tidak disyaratkan kaya. Ya. Kebahagiaan itu tidak disyaratkan kaya. Semua orang bisa bahagia. Kapan? Ketika Allah membahagiakannya. Karena bahagia itu letaknya di kolbu, dan kolbu itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam fi isba'in baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa." Kolbu setiap anak Adam, kolbu setiap anak Adam berada di jari Ar-Rahman Allah Ta'ala, yang ia membolak-balikkan sesuai dengan yang ia kehendaki. Ia membolak-balikkan sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Ketika ia benar tauhidnya, maka masalah-masalah duniawi menjadi ringan baginya. Karena dia faham bahwa dunia ini tempatnya ujian, tempatnya berlelah-lelah. Karena dia tahu, memahami tentang hakikat dunia bagi yang mengenal Allah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan petunjuk, yakni jaminan keamanan di dunia, petunjuk di akhirat. Jaminan keamanan seperti apa? Seperti ketenangan jiwa. Seperti ketenangan jiwa. Dan sebenarnya manusia itu mencari apa sih di dunia ini? Mencari itmi'nanul qalbi, ketenangan jiwa. Insyirahus sadr, kelapangan dada. Ini yang mereka cari. Dan mereka menganggap bahwa kebahagiaan itu, kelapangan itu ya bisa diraih dengan kekayaan. Makanya mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Sementara syariat menyebutkan bahwa kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan memberikan kepada para kekasihnya dari kalangan ahli tauhid yang mengenal Allah dengan baik, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullahu jami'an. Di antara buah dari tauhid, buahnya adalah menjadikan jiwa itu mudah dalam beribadah. Gampang, tidak beban, tidak berat. Karena kesempurnaan pengenalannya kepada Allah. Sebagaimana seseorang jika mencintai seorang wanita, maka laki-laki ini akan terasa ringan untuk melangkah kepadanya, ringan untuk memberikan apa yang dipesan olehnya.
ringan membantunya, ringan begadang untuknya, karena rasa cinta. Begitu pula orang yang mentauhidkan Allah, mereka mencintai karena mengenal dengan baik. Karena orang mustahil mencintai kecuali ia sebelumnya telah mengenal dengan baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bani Adam, irka rak'ataini awalan nahar akfika akhirahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak Adam, salatlah kamu 2 rakaat di awal siang, yakni duha, salat duha 2 rakaat, maka aku akan mencukupi semua keperluanmu pada hari itu. yakni ahli tauhid ya biasa mengerjakan sholat duha, mengerjakan ibadah, dan ibadah ini menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dan kecukupan bagi dirinya. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, ini sedikit dari penjelasan ya ilmu yang paling agung dalam agama kita, yakni ilmu tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita mengesampingkan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu sejarah, ya, ilmu adab sastra, termasuk pula ilmu duniawi. Semuanya itu ilmu yang bermanfaat jika benar niatnya dan penggunaannya. Tapi tema kita ini adalah ilmu yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Demikian yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, tafadhol teman-teman yang mau ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat atau langsung open mic saja. Permisi Pak Ustadz. Oke, silakan. Tadi kan contoh syirik mendatangi dukun ya. Mungkin kira-kira adakah contoh lain yang lebih dekat dengan mahasiswa yang paling tidak kita sadari? Karena kalau ke dukun itu saya rasa semua di sini sudah tahu dukun itu hukumnya haram. Mungkin apakah ada contoh lain yang lebih tidak kita sadari gitu Pak? Ya semisal saya juga tahu hal yang paling tidak disadari populer di kalangan mahasiswa dan itu sudah dianggap syirik. Terima kasih Pak Ustadz. Apa ya? Barangkali ada yang urunan, ada yang saran. Apa kira-kira yang bisa kita bahas? Mungkin kalau saya coba lanjut ya. Ilham Arif silakan. Ya, kalau mungkin gini Pak Ustadz, kan kalau di kalangan mahasiswa ini kan banyak. Kalau mahasiswa itu lebih mengedepankan ilmu dunia dan meyakini bahwa ilmu itu segalanya. Bahkan sampai di titik di mana dia merasa bahwa sains itu melampaui Tuhan, melampaui Allah gitu. Jadi justru ketahuitannya itu malah dikalahkan oleh keyakinannya terhadap ilmu pengetahuan dunia, karena dia yakin kalau semua itu bisa ditangkap dengan nalar, padahal kan tidak begitu. Mungkin seperti itu. Oh ya. Baik, terkait dengan permasalahan itu, maka kita mengatakan bahwa perkara mubah yang jika dikerjakan secara berlebih-lebihan,
maka bisa menyeret kepada keharaman. Ya, perkara mubah jika dikerjakan secara berlebihan, ya maka bisa menyeret kepada perkara yang haram. Misalkan main game ini boleh atau tidak? Ya perkara mubah, boleh-boleh saja karena permainan, sebagaimana sepak bola, badminton, ya kan, main game juga diperbolehkan. Tapi jika ia berlebihan dalam melakukannya, apalagi sampai menabrak waktu sholat, ya kan, maka dikatakan dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Jika sampai menyeret kepada kekafiran, maka dia dihukumi telah batal tauhidnya. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan, ya kan, misalkan ya tanpa dia sadari dia main game yang di sana ada kesyirikan seperti menyembah patung. Sebagian game itu ada sesi di mana pemainnya ini menyembah-nyembah patung, dan ada sesi meminta-minta kepada setan, ya David dan yang semisalnya, kepada para penyihir. Maka kita katakan ini perbuatan kufur, meskipun kita tidak mengatakan orangnya terjatuh kepada kekafiran, tapi perbuatannya ini kufur, maka tidak boleh untuk dikerjakan. Dan ini bagian dari kesyirikan yang tidak disadari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah memberikan peringatan bahwa sebagian kesyirikan itu begitu lembut, artinya sulit diidentifikasi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya seperti semut hitam, ya, kanam latis sauda, tahtal hajarin aswad, di bawah alal hajarin aswad, di atas batu yang hitam, di zulmatil lail, di kegelapan malam. Yakni amat sangat sulit untuk diidentifikasi. Artinya banyak orang yang terjatuh kepadanya tanpa dia sadari. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang bermanfaat baginya, yaitu doa yang berbunyi permohonan kepada Allah untuk diampuni dari kesyirikan yang tidak sengaja dikerjakan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun darimu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini doa yang besar sekali, yang manfaatnya sangatlah melebar, maka perlu kita untuk merutinkan membacanya. Jika belum hafal, maka dengan bahasa Indonesia tidak mengapa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ya, ini diantara contoh ya, diantara contoh kesyirikan yang tidak sengaja, yaitu bermain game yang di sana ada simbol-simbol dan sesi-sesi penyembahan kepada para setan, kepada berhala. Contoh yang kedua, ini umum ya, umum, yaitu mencintai dunia secara berlebihan. Mencintai dunia secara berlebihan, sampai cintanya pada taraf sama dengan cinta kepada agama, sama dengan cinta kepada Allah, bahkan lebih tinggi lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka mencintai sesembahan itu seperti mencintai Allah.
Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman maka mereka sangat cinta kepada Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak mengingkari bahwa orang-orang musyrikin juga mencintai Allah. Tapi bersamaan dengan itu mereka juga mencintai selain Allah, yakni berhala, seperti mencintai Allah. Artinya bahwa orang yang mencintai berhala meskipun juga mencintai Allah, maka ia masuk kategori orang musyrik. Dalil yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. In u'tiya radiya wa ilam yu'ta sahita." Jika ia diberi bahagia, jika ia tidak diberi dia marah. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada hamba selain hamba Allah, yakni hamba dinar, hamba dirham. Dinar dirham itu mata uang di zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin rupiah, kita katakan abdu rupiah, hambanya rupiah. Bukan hamba Allah, tapi hamba rupiah. Kapan dikatakan hamba rupiah? Ketika cintanya kepada dunia sama dengan cintanya kepada agama, atau lebih tinggi daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan ia hamba dunia. Ya. Bagaimana statusnya? Allahu a'lam. Ya, Allah yang lebih tahu tentang statusnya. Tapi secara hadis bahwa ada hamba-hamba selain daripada hamba Allah, yaitu ketika ia berlebihan dalam mencintai dunia. Ya, bangun tidur dunia, ya kan? Ketika ia tidur kembali dunia. Terus seperti itu. Ada orang beriman, mereka ketika melakukan urusan duniawi, ia niatkan untuk Allah Ta'ala. Nah, ini ahli ibadah. Ya, kuliah biar dapat pahala, niatkan karena Allah, dapat pahala. Kalau nanti dapat penghasilan, niatkan bantu orang tua, pahala. Niatkan untuk menafkahi anak, keluarga, dapat pahala. Niatkan untuk haji, pahala. Niatkan untuk nanti bisa membantu membuka pekerjaan bagi orang lain, pahala. Artinya ahli tauhid itu bedanya tipis dengan orang-orang yang lainnya. Ahli tauhid itu menjadikan semua aktivitasnya lillahi ta'ala, mencari ridha Allah untuk masuk ke surga yang tertinggi. Demikian ayat. Allahu a'lam. Ada tadi di chat apa tadi? Nah, Ana bacakan Ustaz. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara memunculkan semangat untuk belajar ilmu agama, khususnya secara rutin dan istiqomah serta mengamalkannya? Itu Ustaz. Ini pertanyaan yang bagus sekali tentang bagaimana cara menguatkan, memotivasi agar bisa istiqomah dalam belajar, terutama mengamalkannya. Maka kita meyakini dalam diri kita bahwa ya belajar ilmu agama itu ibadah. Sebagaimana kita mengharapkan pahala ketika sholat, ketika puasa, begitu pula ketika kita belajar. Belajar itu adalah ibadah dan ia mendapatkan pahala meskipun belum sempat mengamalkannya, baru belajarnya. Bahkan dikatakan ibadah yang paling utama secara mutlak setelah yang fardu adalah thalabul ilmi. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Thalabul ilmi ini adalah ya amalan yang tidak ada bandingannya, yakni tidak ada amalan yang bisa menandinginya. Syaratnya jika benar niatnya. Apa niatnya? Niatnya agar lebih mengenal Allah, agar benar ketika beribadah kepada Allah, untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya, untuk menerangi manusia di sekitarnya, maka telah benar niatnya, maka ia telah melakukan amalan yang paling top dalam agama. Berikutnya adalah ia berkawan dengan orang-orang yang semangat belajar. Ya,
ikut kelompok belajar teman-teman, mungkin orang misalkan ingin menghafal Quran, maka ia bergabung dengan kelompok penghafal Al-Quran dan semisalnya. Adapun mengamalkannya adalah tidak semua ilmu itu diamalkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu ada dua. Pertama, ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan seperti meyakini Allah itu esa, maka cukup diyakini. Ada pula ilmu yang berupa penerapan, contoh sholat, contoh puasa, contoh zakat, maka ini perlu diamalkan. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, ada lagi pertanyaan di kolom komentar. Ustadz, izin bertanya, apakah bisa seseorang yang mengagungkan Allah atau berusaha bertauhid dengan benar menjadi dipandang hina atau buruk oleh sesama manusia? Karena menurut sepengetahuan saya, Allah juga akan memuliakan hambanya baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, orang yang paling bertauhid, yang paling tinggi tauhidnya adalah para nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mengenal Allah Ta'ala, orang yang paling tinggi tawakalnya, kesabarannya, tauhidnya. Bersamaan dengan itu, Nabi dibenci oleh sekelompok orang, yaitu orang-orang musyrikin. Hingga Nabi SAW dijuluki sebagai majnun, orang gila, sahir, tukang santet, ya kan, dukun, ya, kahin dukun, juga pemecah belah umat, dan yang semisalnya. Artinya orang baik itu dicela oleh orang buruk, dan orang buruk dicela oleh orang baik. Adapun orang baik akan dimuliakan oleh orang baik. Ya, akan dimuliakan oleh orang baik. Karena dunia itu isinya adalah orang baik dan orang jelek, sehingga orang yang mulia dimuliakan oleh Allah belum tentu ia di mata sebagian orang itu juga mulia. Tergantung siapa dia. Ya, kalau orang baik akan dicela oleh orang jelek, dan orang jelek akan dicela oleh orang baik. Demikian. Allahu a'lam. Ustadz, ada pertanyaan lagi. Nih, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita mengamalkan atau menerapkan firman Allah pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang bunyinya alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang artinya yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Itu Ustadz. Nah, bagaimana cara menyikapi ayat ini? Bahwa dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hidayah yang akan Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Terus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka, dan sifat yang pertama kali Allah sebut sebelum sholat adalah beriman kepada perkara yang gaib. Perkara gaib itu apa? Perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh, azab kubur. Ini perkara gaib karena mata tidak bisa melihatnya, telinga tidak bisa mendengarnya, maka dikatakan ini gaib. Termasuk pula meyakini surga, meyakini neraka, maka ini perkara gaib. Bagaimana caranya beriman kepadanya? Diyakini tanpa catatan kaki, diterima apa adanya. Diterima apa adanya, bahwa ini kabar dari Allah, bahwa ini sabda Rasulullah, maka saya meyakininya secara penuh tanpa menilainya dengan akal, karena akal manusia itu terbatas, ya, tidak bisa menalar perkara gaib. Contohnya, ya, bagaimana wujudnya udara, bagaimana wujudnya listrik, bagaimana wujudnya ruh. Kenapa orang yang telah meninggal kok
tidak bisa bergerak karena rohnya hilang. Nah, roh seperti apa bentuknya? Tidak bisa dia menjelaskan. Ya, kenapa orang ketika tertidur bisa berkeringat, padahal dia tidur. Dia ketika bangun terasa seperti digigit ular, terasa seperti dikejar anjing, berkeringat. Bagaimana penjelasannya? Perkara gaib. Perkara gaib yang di sekitar manusia yang ringan-ringan ia kesulitan memahaminya, apalagi perkara yang lebih luas daripada itu, surga dan neraka, maka wajib ia untuk pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimaninya, mempercayainya tanpa ya mengakali, tanpa menolaknya dengan akal. Allahu a'lam. Ada lagi? Nah, Ikhwah ada pertanyaan lagi atau tidak? Bisa open mic atau ditulis di kolom chat. Nah, Mas Tad, mungkin sudah selesai. Tidak ada yang bertanya lagi. Jazakallah khairan Ustaz karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk bertanya jawab dan mendapatkan materi dari Ustadz Abu Zur'ah. Semoga kita diberikan keberkahan kepada ilmu yang kita terima pagi hari ini. Mungkin bisa ditutup oleh Ustadz sepatah dua kata. Ya, demikian pertemuan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ini sebagai pemberat timbangan kita di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum ajma'in. Terima kasih Pak Ustaz.